warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidun Nafi dari Departemen Aquakultur Universitas Diponegoro, nomor induk mahasiswa 260119130058 akan melakukan praktikum manajemen kualitas air. Saya dari kelas A kelompok 1. Praktikum manajemen kualitas air akan menghitung 7 parameter dengan alat-alat. Alat-alatnya yaitu yang pertama ada Lemayer, yang kedua ada botol BOD, ada botol COD, dan ada gelas ukur 100 ml, kemudian ada pipet tetes yang diganti dengan sedotan, kemudian ada kertas pH, kemudian ada termometer air raksa, kemudian ada kertas label, dan yang terakhir ada tisu. Untuk bahan-bahan yang digunakan, yang pertama kita menggunakan larutan NaOH, kemudian kita menggunakan larutan Na2S2O3, lalu larutan HCl, dan kita menggunakan larutan indikator PP, kemudian kita menggunakan larutan indikator MO, kita menggunakan larutan amilum, kita menggunakan larutan H2SO4, lalu kita menggunakan larutan Na2CO3, dan terakhir kita menggunakan larutan MnSO4. Kemudian kita menggunakan Aquades, dan air sampel yang digunakan adalah air bermandi. Yang pertama kita akan mengukur oksigen terlarut. Cara mengukurnya yaitu masukkan air sampel ke dalam botol BOD. Kemudian tambah dengan 1 ml larutan MnSO4. 1 ml kurang lebih 20 tetes larutan. Kemudian ditambah dengan larutan 1 ml larutan NaOH. Lalu kita akan menutupnya dan mengucurnya hingga larutannya mengendap. Langkah selanjutnya yaitu menambah dengan 1 ml larutan H2SO4. Kemudian kita kocok larutan ini hingga warnanya berwarna kuning. Selanjutnya kita masukkan 50 ml sampel ke dalam Lemayer. Selanjutnya kita akan melakukan titrasi dengan larutan Na2S2O3. Selanjutnya adalah dengan menambahkan 2 tetes larutan amilum.
Nah, apabila dalam larutan ini timbul warna biru, maka lakukan kembali titrasi dengan larutan Na2S2O3 hingga warnanya menjadi bening. Kemudian baca skala penurunan titran. Kita akan menghitung karbon dioksida. Yang pertama, masukkan 50 ml sampel garam air mayer. Kemudian tambahkan dengan 2 tetes larutan indikator PP. Apabila setelah ditambah dengan 2 tetes indikator PP terjadi warna merah muda, maka karbon dioksidanya tidak terdefinisi. Apabila dalam air mayer ini tidak terjadi warna merah muda, maka lakukan titrasi dengan larutan Na2CO3 sebanyak 1 ml atau dengan 20 tetes. Kemudian baca skala penurunannya pada titran dan masukkan pada rumus. Selanjutnya kita akan menghitung alkalinitas. Yang pertama, 50 ml sampel dimasukkan ke dalam air mayer, kemudian apabila terjadi warna merah muda, maka lanjutkan titrasi dengan HCl. Hingga warna merah muda tersebut hilang. Catat jumlah berapa tetes HCl yang digunakan dan masukkan ke dalam rumus. Apabila setelah ditambahi larutan indikator PP tidak terjadi warna merah muda, maka kita akan menggunakan larutan indikator tetes. Setelah itu kita akan melakukan titrasi dengan larutan HCl. Sama seperti tadi, kita gunakan sebanyak 1 ml. Kita titrasi terus sampai warna merah mudanya hilang. Kemudian catat berapa HCl yang digunakan dan masukkan dalam rumus. Kita akan menghitung produktivitas primer, di mana menggunakan botol BOD dan COD. Nah, ini diisi air sampel, kemudian dimasukkan dalam air sampel tersebut dan ditunggu selama 4 jam. Lalu kemudian hitung oksigen terlarutnya. Selanjutnya kita akan menghitung pH. Nah, pH di sini kita menggunakan pH universal. Caranya adalah kita masukkan ke dalam air sampel dan hitung skalanya. Mengukur suhu, kita akan gunakan termometer air raksa. Lalu kita masukkan ke dalam air sampel, kemudian kita ambil dan catat hasilnya pada data. Amonia, kita ambil sampel dalam
Kita tambah 1 ml larutan fenol. Kemudian dihomogenikan. Lalu kemudian kita tambahkan 1 ml larutan natrium hidrofosfat. Kemudian kita tutup dalam air dengan plastik. Dan tunggu selama 1 jam hingga terjadi pembentukan warna. Setelah itu kita masukkan ke dalam kuvat dalam spektrofotometer, kemudian dicatat hasilnya dan masukkan dalam rumus. DO atau oksigen terlarut air selama pengukuran berkisar antara 3-4 ppm. Menurut Tokah J. et al. 2017, kandungan DO yang baik untuk pertumbuhan dan perkembangan ikan nila sebesar 3 mg per liter. Permasalahan yang terjadi pada saat pengambilan data ada pada saat penurunan DO pada hari ke-8 yang disebabkan karena pengendapan bahan organik. Hal ini diperkuat oleh Sutomo bahwa jumlah DO dalam media dapat mengalami penurunan atau mengalami perubahan karena proses penguraian bahan organik oleh bakteri di dalam media pemeliharaan. Solusi agar DO bisa meningkat dan stabil adalah pemberian aerator pada kolam, karena fungsi aerator dapat membantu dan mengantisipasi terjadinya kekurangan O2 yang dapat terjadi pada saat tertentu di dalam perairan tersebut. Mardia I.R. Asurtono dan S.W. Suciati 2017. Hasil pengukuran karbon dioksida yaitu berkisar antara 3,54 sampai 4,65 ppm. Menurut penelitian Pram Leonita M. et al. 2018, kandungan CO2 yang baik untuk ikan nila minimal 4 mg per liter CO2. Permasalahan terjadi pada saat kenaikan CO2 pada hari ke-25 yang disebabkan oleh banyak pembuangan yang lewat secara langsung. Solusi untuk mengatasi tingginya CO2 ini adalah melakukan pengaturan sirkulasi air. Sirkulasi air berjalan dengan baik dengan cara mengurangi pembuangan tersebut. Al-Idrus SW 2018. Pengukuran alkalinitas dilakukan selama masa pemeliharaan. Nilai rata-rata semua perlakuan yaitu 59 mg per liter. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ningsi et al. 2013, pengukuran alkalinitas rata-rata pagi berkisar antara 57,46 mg per liter sampai 78,96 mg per liter, dan pada siang hari 53,42 mg per liter hingga 75,94 mg per liter. Untuk mencegah perairan tercemar toksisitas, bagaimana peran alkalinitas memperbaiki kondisi perairan agar kembali dalam kondisi semula? Menurut Wiradana et al. 2018, solusi untuk mengatasi kadar toksisitas dalam perairan dapat dilakukan melalui pergantian air. Rata-rata nilai pp yang diamati adalah 2,28 gram C per mili kubik per jam. Menurut penelitian Suarjini et al. Pada tahun 2018, produktivitas prima besi pada setiap bulan tertinggi pada terjadi pengukuran bulan Maret 2018 di stasiun 1 dengan hasil 268,75 mg C per meter kubik per hari. Permasalahan terjadi pada hari ke-18 dan 19, di mana terjadi penurunan nilai produktivitas primer dari 3,2 menjadi 0,4 dan 0,06. Hal tersebut dikarenakan saat diambil pengamatan terjadi hujan lebat dan terjadi dari pagi hingga sore hari menjelang petang.
Solusi dari permasalahan tersebut adalah dengan pembuangan air hujan dan diganti dengan air yang baru. Menurut penelitian Mahyudin et al. 2015, air dengan nilai pH sekitar 6,5 sampai 7,5 merupakan air normal yang memenuhi syarat untuk suatu kehidupan. pH air yang ideal untuk organisme perairan berkisar antara 6 sampai 8. Pada kisaran demikian, segala aktivitas ikan maupun pembesaran menghasilkan nilai optimal. Data pH pengukuran menunjukkan nilai 6 sampai 8. Permasalahan terjadi pada hari ke-8 di mana terjadi penurunan pH menjadi 6 akibat dari keanekaragaman plankton dan bentos yang menyebabkan semakin banyak CO2 yang dihasilkan. Solusi agar nilai pH menjadi naik adalah dengan menambahkan batu kapur atau pengampuran, aerasi air tangki dengan pompa udara untuk menghilangkan kelebihan karbon dioksida. Suhu air kolam selama 30 hari berkisar antara 26 sampai 30 derajat Celcius. Pada hari pertama, suhu 30 derajat disebabkan suhu lingkungan karena intensitas cahaya matahari yang tinggi. Kemudian penurunan suhu pada hari kedua disebabkan oleh penambahan air kolam yang berasal dari air hujan. Referensi yang digunakan menurut Azharidi dan A.M. Thomaswa 2018, kisaran suhu yang baik untuk budidaya ikan nila berkisar antara 25 sampai 30 derajat Celcius. Solusi untuk suhu air lebih terkontrol yaitu pemberian atap pada kolam supaya air hujan tidak mengganggu kestabilan suhu dan menambahkan water heater pada kolam. Rata-rata kandungan amonia selama pengukuran yaitu 0,016 ppm. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Karmanto 2018, nilai baku mutu amonia dalam perairan yaitu sebesar 0,1 mg per liter. Permasalahan terjadi pada hari ke-8 di mana terjadi peningkatan kadar amonia secara drastis. Hal ini disebabkan karena pemberian pakannya berlebihan sehingga sisa pakan dan sisa metabolisme mengendap di sel-sel kolam dan membusuk, kemudian menghasilkan amonia. Solusi untuk mengatasi permasalahan peningkatan kadar amonia dapat dilakukan dengan cara membatasi pemberian pakan. Pergantian air sebanyak 25-50% volume air untuk membantu menghilangkan sebagian amonia dan meningkatkan aerasi.